let's say kan kita yang punya ide dan gagasannya, kita yang menyanyikan, kita yang menyampaikan, jadi at least kita harus tahu seluk-beluknya kayak gimana. Dan sebenarnya yang aku cukup hindari adalah penyanyi yang, bukan penyanyi, maksudnya aku yang kalau misalkan cuma terima lagu dan terima konsep aja. Hai K-Lovers, welcome to Music Talk. Hari ini Tiara nggak sendirian, Tiara ditemenin 3 cowok ganteng dengan suara yang luar biasa indahnya. Silakan perkenalkan diri kalian. Yola tepuk tangan dong yo. Halo Music Talk, saya Mark Ratama. Halo semuanya, aku Nuka. Halo Music Talk, aku Samuel Cipta. Gimana kabar? Sehat-sehat? Kayaknya segar-segar banget. Seger banget, parah Seger Kak. banget. Segar banget. Kemarin nyampe Malang baru hari kemarin ya? Kemarin? Ya, kemarin. Udah jalan-jalan, udah menikmati udara Malang, lagi kurang sedep udaranya ya. Tapi dingin loh. Dingin, termasuk dingin. Ini termasuk dingin buat kita yang tinggal di Jakarta. Tepuk tangan. Kita harus mentepuk tangani Yeah. udara segar ini ya. Udara Baik. Sibuk apa sekarang? Kalian bertiga? Sibuk apa? Kita sibuk menjadi badut ya, Waduh. bagi lingkungan sekitar Yes. dan mempromosikan lagu-lagu kita. Yeay. Tepuk Makanya kita tangan. datang ke Music Talk. Kapan lagi datang? Tuh, saya suka energi yang begini membara abangku. Ngomongin soal lagu kalian udah rilis kan lagu tahun ini. Ada rencana rilis lagi nggak nih? Amin. Lagi proses-proses nggak gitu? Kalau Nuchka ada nih, Nuchka. Nuchka ada Iya. nih. Oh ya? Aku ada. Insya Allah bulan ini lah. Kalau ya bulan ini. Amin, amin. Bulan ini. Amin. Oke. Amin. Abis dari sini mau lanjut ke Surabaya untuk buat MV-nya. Oh gitu. Oh, Jadi udah. sebenarnya emang mungkin minggu-minggu akhir di bulan Juni, kalau nggak Juli awal, tapi pengen Juni. Oh, coba diingetin kayak lovers untuk mendengar kapan. Jangan lupa untuk stay tune di seluruh sosial media karena akan ada lagu dan karya yang terbaru dari Nuka yang berjudul nanti aja judulnya. Terus aja tungguin film terbaru ya Tama nanti. Asik. Dan tunggu dari Sam akan keluar gebrakan baru. Iya, Kalian pasti kaget. Kalian emang ada keinginan untuk mengeksplor genre musik lain nggak sih? Untuk di masa depan gitu, aku pengen deh nyoba mungkin yang dance kah atau gimana gitu, ada nggak? Mungkin Tama kali ya katanya. Sama mau. Blues. Woi, Kalau aku justru di single yang baru ini kalau aku sih bilangnya udah lumayan explore sih Kak. Maksudnya kan aku bukan dari ballad, berakarnya bukan dari ballad, bukan dari traditional ballad. Jadi untuk penikmat senyummu ini tiba-tiba ballad lumayan agak keluar dari comfort zone sebenarnya. Kalau kayak Sam kan bossa nova sebenarnya, tapi akar lu kan sebenarnya di situ, Akarnya, tapi iya. cuman baru keluar di sini. Yeah. tapi kalau akhirnya pushing the boundaries, nyoba genre baru itu menjadi tantangannya tuh buat kalian di mananya sih? Kayak Tama deh gitu, apa nih yang jadi kesulitannya gitu? Mungkin karena cara bernyanyi kita kan pasti mengikuti ada influence dari musik-musik yang kita dengerin. Kalau misalnya dari kecil aku sering denger misalnya lagu-lagu soul, lagu-lagu orang kulit hitam, ya cara bernyanyi aku mungkin dipengaruhi oleh sama penyanyi-penyanyi yang di area situ. Jadi untuk tiba-tiba menyanyikan Penikmat Senyummu, pasti harus ada adjustment, harus banyak belajar. Dan kemarin beruntungnya dibantu sama Barsena yang lumayan bikin gila ya, gue nih suara gue ternyata jelek banget gitu waktu gue rekaman. Kenapa gitu? Kenapa? Ya, waktu gue rekaman, karena kayak Barsena tuh, ya gue yakin semua musisi tuh mengidolakan dia, semua penyanyi menurut gue ya, terutama laki-laki, karena suara dia tuh kayak keren banget lah menurut gue. Dan kemarin untuk dia bisa mengarahkan gue dan ikut andil dalam project ini, gue sangat bersyukur gitu. Yeah. Kalau dalam proses persiapan single ya gitu, seberapa involved nih kalian dalam mungkin dari proses aku membantu nulis lirik or something, nanti di workshopnya aku involved banget nih, kalian gimana? Samuel gimana? Kalau aku sih di single terbaru aku yang Serba-Serbi Mencinta ini memang sangat involved karena lagunya juga saya menciptain sendiri juga, terus habis itu juga ngedirect bareng juga, dan brainstorming music videonya, musiknya semua juga ikut andil gitu biar ngerasa lebih ada kepemilikannya gitu leh. Kalau Nuka dan Tama gimana? kurang lebih sama, jadi mungkin kita lebih ke yang hal secara garis besar ya, kayak lagunya, liriknya, musiknya, terus juga cerita di balik musik videonya, karena emang
let's say kan kita yang punya ide dan gagasannya, kita yang menyanyikan, kita yang menyampaikan, jadi at least kita harus tahu seluk beluknya kayak gimana. Dan sebenarnya yang aku cukup hindari adalah penyanyi yang misalnya aku yang kalau misalkan cuma terima lagu dan terima konsep aja, karena itu seakan-akan kita kayak cuma robot yang diperintahkan untuk kamu ngelakuin ini, kamu gini, tapi kita nggak tahu ini lagu tentang apa, kita bisa bawain kayak gimana, ini cerita untuk MV-nya kayak gimana gitu kayak. Kalau Tama gimana? Sama? Setuju, aku setuju besar, setuju berat. Dan mungkin kita tuh bersyukur terlahir maksudnya masuk ke industri ini di zaman yang memang semua orang tuh lagi berlomba-lomba untuk bisa bikin sendiri gitu kan. Karena mungkin orang sekarang sudah punya kesadaran yang lebih tinggi bahwa karya seni itu udah bisa jadi sesuatu yang akan mensupport kita sampai kita nanti tua. Dari royalti, dari segala macamnya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau Nuka tadi jelasin mungkin dari sisi idealisme kita sebagai musisi, kita menuangkan semua kreativitas kita, tapi juga ini tuh harta juga. Kan sekarang juga udah banyak undang-undang yang mengatur, udah ada hak ciptanya, terus lembaga-lembaganya juga udah semakin develop. Jadi ya kita bersyukur aja sih bisa terlahir di zaman yang sekarang. Karena justru kalau aku merasanya sekarang orang lebih punya respect yang tinggi sama musisi yang kita ngelihat proses dia tuh dari nol, dari scratch. Misalnya contohnya kayak kalau artis luar tuh kayak Charlie Puth. Dia bener-bener dia misalnya ngeluarin lagu, dia kasih tahu nih dari awal sampai dia jadi tuh prosesnya gimana. Jadi kita lebih respect, oh iya dia bukan cuma sekedar nyanyi, dia emang musisi, memang seniman gitu. Juga kalau misalnya kalian juga membagikan share proses kalian tuh, pendengar kalian juga kayak merasa ikut dalam journey kalian membuat single itu ya. Tapi kalau menurut kalian dari proses yang panjang menciptakan single itu, proses apa nih yang paling berat nih? Kalau proses sih, kalau mungkin beda-beda orang ya Kak. Cuman kalau aku mungkin proses terberatnya itu kalau single ya. Kalau tahu nggak? Kalau single maksudnya proses terberat dalam pembuatan single atau lagu itu menurut Tama apa? Gue nggak kepikiran. Belum kepikiran makanya gue lempar. Gue kira kalau single ya. Gue kira titik. Jadi gue kira paling berat tuh kalau lagi single, kalau lagi baru pacar. Iya tapi itu berat. Itu berat. Itu berat. Itu berat. Mungkin iya benar sih. Mungkin dari inspirasi sih, karena kayak panas ya. namanya penyanyi kan kita juga pasti maunya ngebuat lagu dengan jujur. Kita pengen buat lagu juga sesuai dengan apa yang kita rasain. Untuk mencari mood atau untuk membuat lagu itu nggak bisa sekedar kayak langsung nulis aja langsung jadi gitu lagu bagus gitu. Kita pengennya kan pasti kita mengalami sendiri, ada cerita di balik itu, terus lagunya juga kita maknai. Mungkin yang susah kalau single, bro. Ketika mungkin valid. Iya, mungkin kalau lagi nggak ada muse, kalau lagi nggak ada Ternyata sesuatu itu yang single menginspirasi. Ya. Nuka sama Tama juga, kalau single jadi sulit banget untuk mengeluarkan single. Tapi Nuka single aja. Single aja, lancar-lancar aja. Kalau aku mungkin lebih gimana cara kita bisa memvisualisasikan lagu yang kita bayangkan pada saat kita buat. Karena kan untuk sebuah musik video itu kan kasarannya adalah orang-orang itu melihat cerita apa yang akan menggambarkan sisi dari lagu kita. Apalagi kalau kita buat sendiri, pasti kan kita terkadang ada beberapa saat dimana kita mengambil dari berbagai macam hal atau kejadian yang terjadi gitu. Tapi terkadang MV-nya adalah pasti kita pusingnya tuh kadang, ini ada banyak hal nih, apa yang mau kita jadiin satu storyline supaya orang-orang yang nonton bisa paham dan bisa dapat lagunya melalui visual itu gitu. Jadi kadang mikir yang sedikit pusingnya mungkin mikir pada saat itu. Music video tuh kamu juga ikut ya untuk memberikan ide-ide gitu ya? Harus ikut sebisa mungkin. Kamu sebisa mungkin. Yeah. Oke. Tama juga? Sama ya? Idem. Dan mungkin kalau aku nggak tahu ya, tapi menurut gue kita sama di bagian ini. Maksudnya kita tuh bukan orang yang pinter ngonten, aku punya temen yang dia tuh memang pinter cari tren. Kayak misalnya sekarang kenapa aku angkat ini, karena sekarang kayaknya kita kalau jadi penyanyi tuh ada side job kita sebagai content creator juga. Karena kita harus bisa memasarkan lagu kita kan di digital. Dan
itu aku nggak punya kesadaran itu dulu. Kayak gitu. kita ikut kompetisi, aku ikut kompetisi, pengen jadi penyanyi, dan kita berkaca sama penyanyi-penyanyi yang kita tumbuh besar dulu. Aku ingat banget dulu aku beli album Tulus di Stara, sekarang udah nggak ada. Dan dulu tuh kayak aku belum tahu Tulus siapa. Terus aku biasanya cuma nanya ke sales assistant-nya, Mas ada rekomendasi apa? Oh ini Mas ada penyanyi baru Tulus, waktu itu dia masih album yang pertama. Terus dulu kan kita bisa punya kesempatan kita dengerin beberapa lagu, kalau kita suka baru kita beli kan. Nah jadi caranya dulu kan gitu, atau enggak ya dia manggung-manggung ke kota-kota. Jadi di bayangan aku tuh dulu penyanyi adalah tugasnya dia menulis lagu, bernyanyi, produksi, syuting music video ya dan sebagainya. Tapi sekarang kita punya tuntutan yang lebih karena mengikuti perkembangan teknologi juga kan. Dan kesulitannya untuk aku adalah aku kurang pinter dulu di awal kayak gimana sih kalau lagu gua kayak gini tuh trennya tuh apa ya gitu. Karena ya nggak bisa dibohongin, sekarang lagu yang charting ya memang berawal dari konten-konten, kecuali memang dia udah penyanyi lama yang memang fansnya udah nasionalis banget gitu, kayak Dewa, kayak Slank gitu. Jadi mungkin aku kesulitannya di situ sih. By the way, tadi Tama bahas soal manggung. Kalian ada nggak pengalaman manggung yang memorable banget gitu? Nyam. Nggak, itu inside jokes Kak, jadi jangan dihiraukan. Nuchka. Manggung. Oh, mungkin itu sih waktu awal tahun ini, Januari itu, alhamdulillah dapat kesempatan. Sebenarnya Nuka sama Alvin juga waktu itu ngewakilin dari Indonesia untuk tampil di Vietnam untuk acara penghargaan. Cuman memang pada saat itu aku pertama kali, karena aku jarang keluar negeri juga, terus juga kalau misalkan keluar negeri kebanyakan kayak ada acara ini gitu. Jadi emang di Vietnam tuh acara penghargaan televisi se-Asia. Jadi emang dan waktu itu banyak orang-orang yang datang, dan kebetulan saat itu aku nggak tahu itu siapa, tapi banyak yang ngabarin kalau ini sini dari ini. Tapi emang kebanyakan dia aktor dan aktris Thailand gitu ya. Terus waktu itu memang sebenarnya nervousnya pasti kalau kayak sebagian besar sama sebelum naik ke panggung kita nervousnya. Jadi kayak bener-bener pasti banyak pikiran, aku takut ini ya, takut nggak nyampe, takut ini terus. Tapi pada saat itu emang itu adalah titik nervous paling tinggi dalam hidup gue selama ini. Karena kan ini di negeri orang nih, terus aku juga membawakan nama Indonesia gitu. Meskipun mereka nggak tahu apa yang aku nyanyiin, tapi at least kalau salah pasti ketahuan banget. Untungnya adalah fans-fans di sana itu mereka emang datang untuk orang lain, cuman saat ada penampil mereka juga respect. Jadi apapun yang tampil kan mereka tetap tepuk tangan, mereka tetap teriak, tetap histeris. Jadi aku yang tampil juga kebawa vibe-nya, jadi juga lebih tenang. Terus akhirnya pada saat udah sukses dan lancar, akhirnya itu jadi pengalaman yang paling berkesan sejauh ini. Mungkin kalau aku mirip-mirip sama Nuka, cuman jadi sebenarnya sedikit cerita. Aku itu dulu waktu di Idol, salah satu hal yang paling aku nggak suka itu sebenarnya adalah dimirip-miripin sama opa-opa Korea. Sebenarnya itu adalah satu hal yang sebenarnya itu adalah satu hal yang kayak aku denial, kayak nggak mau gitu. Males karena dari lagu-lagu aku nggak ke K-pop gitu kan, dan orang kayak aduh udah deh debut deh di Korea gitu-gitu. Tapi karena aku kayak nggak mau gitu kan. Tapi justru itu adalah salah satu momen bangga aku di mana kayaknya 2 tahun lalu, tahun 2022, aku diundang sama Asia Song Festival buat mewakili Indonesia juga, tapi di Korea. Aku nggak wakilin Indonesia di Korea, dan mungkin momen yang paling memorable-nya itu adalah nyanyiin Indonesia Pusaka di sana sih. Nyanyiin Indonesia Pusaka di sana, dan aku di MC-in sama salah satu kayaknya idol Korea juga. Iya, aku lupa. Dia tuh kakak ngikutin Korea nggak tapi? Iya dong. Produce 101 tau? Oh gitu, Kang Daniel. Lee Dae-hwi. Lee Dae-hwi. Oh iya. iya. Aku di MC-in sama dia. Awalnya kan aku nggak tahu kan dia siapa. So habis itu aku post di Instagram kayak sama dia gitu kan. Aku pikir kayak oh ya mungkin artis gitu Korea. Dan yang komen rame kayak gila buat tuh sama Lee Dae-hwi gitu. Terus siapa? Ternyata Produce 101. Omo Pak. Samuel. Udah Pak. Itu doang. Kalau aku pengalamannya di dalam negeri, waktu itu sempat
nyanyi di depan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Walaupun kayak jaraknya kayak 50 meter gitu. Karena kan kayak harus jauh ya. Iya. Cuman maksudnya ternyata aku merasakan banget bagaimana penonton itu tuh mempengaruhi kita sebagai penampil. Kayak tadi Nuka bilang saat dia di welcome di sana, yang tadinya dia deg-degan, vibe dia juga ke bawah jadi asik. Dan aku di awal kayak, tuh Pak Jokowi udah gitu gue nyanyi lagu yang bukan aku kuasai, waktu itu nyanyi lagu campur sari. Oh ya? Kan aku bukan penyanyi campur sari kan. Terus kayak aduh gimana ya gitu. Terus tiba-tiba ya puji Tuhan lancar. Terus beliau kayak dari wajahnya sih seneng ya gitu. Jadi aku kayak oh ada nih catatan di bukuku bahwa pernah nyanyi di depan Bapak Presiden gitu. Karena dari kecil tuh pengen banget nyanyi Indonesia Raya di Istana Negara. Iya, terwujud ya, luar biasa. Itu bukan di Istana Negara, Kak. Belum ya, nggak apa-apa. Amin, Presidennya amin. udah. Tapi ada perbedaan nggak sih manggung langsung kepada penggemar kalian dan manggung saat berkompetisi? Perbedaannya Ada yang gimana? nonton. Apa? Ada yang nonton. Karena pas aku udah ada yang nonton. Oh iya, Gitu. gitu ya. Tapi perasaannya beda nggak? Beda banget. Bedanya tuh di mana? Mungkin karena lebih lega ya, karena walaupun waktu di kompetisi juga banyak juga pasti yang nonton, fans-fansnya kita juga sebenarnya yang datang. Cuman mungkin karena itu masih bisa dibilang perlombaan juga, masih dibilang kompetisi juga, jadi mungkin pressure-nya beda sih. Kita nggak fokus ke sana. Mungkin aku ya sesekali, maksudnya adalah euforia senengnya gitu, kayak dipanggil-panggil gitu awal-awal. Cuman mungkin perbedaannya lebih ke kalau sekarang mungkin lebih bisa terbiasa dan juga udah nggak ada tuntutan yang seperti apa lagi Lebih gitu. ke nothing tulus gitu Nothing kali. tulus sih sekarang. Mungkin bedanya itu, nggak tahu kalau yang lain. Muka utama karena ada penonton ya. Perbedaan. Tapi sempat ini nggak sih, sempat kayak, aduh dari yang tadinya nggak ada penonton jadi ada penonton gitu. Sebenarnya jadi awkward karena selama 6 bulan itu kan kita cuma bisa berinteraksi sama kamera dan sama para juri. Jadi kayak secara stage act juga kita nggak ada jam terbang. Terus kayak bagaimana ngomong sama, kan kalau kita bisa manggung kita nyanyi 7 lagu, nggak kita langsung nyanyi jebret 7 lagu kan, pasti kita harus berdialog sama mereka, kita harus nyapa mereka. Jadi sebenarnya di awal mungkin mencari karakter setiap penyanyi kan beda ya, cara dia ngomong di panggung, terus ya cara pembawaan dia di atas panggung. Nah mungkin mencari itu tuh akhirnya harus dilakukan setelah kita manggung. Jadi nggak bisa belajar pas kemarin. Jadi cuman sekarang sih positifnya aku setiap manggung mau berapapun yang nonton tetap bersyukur karena udah pernah ada di posisi gue manggung bener-bener gak ada yang nonton. Gitu. Jadi ya bersyukur aja. Tapi setuju juga tadi yang saya bilang. Jadi nggak berasa dinilai kalau dan kita kan bawain lagu kita sendiri. Yes, that's it. Karena kalau bawain lagu orang lain somehow ada pressure baik dari orang atau dari diri kita. Aduh gue harus antara gue beda atau enggak ya sama bagusnya gitu supaya nggak dicerca orang gitu misalnya. Ngomongin lagu ya, menurut kalian ya, best part dari lagu kalian masing-masing nih, single yang baru nih, yang terbaru, best liriknya yang mana nih? Coba dinyanyiin dikit-dikit dong. Melindungimu halau tiap derita, menyembuhkanmu dari segala kecewa, terus menjagamu di balik layar ceritamu. Itu. Bagus banget. Kalau aku sih mungkin sebenarnya karena ini lagu pertama yang aku buat lirik lagu dengan cheesy juga, jadi yang lumayan straightforward. Jadi mungkin itu paling memorable sih buat aku. Mungkin verse-nya sih. Kalau kau mau tahu berapa banyak manusia yang menginginkanmu, biar ku beri tahu kalau itu banyak, tapi cuma aku yang setia. Mungkin itu sih. Dan rajin Menabung cinta. Ayo mantap. Dan itu Sama. sampai akhir loh. Dan Biar dong tahu jadi pelindung di kala hujan dan kala malam, ku tetap di sini menemani. Gitu. Mantap. Gue menghindari gue nyanyi.
Apakah Best liriknya dari lagu aku kamu. semuanya, jadi aku nggak bisa nyanyiin. Oh gitu ya udah satu lagu silakan. Jadi Silakan. boleh didengar. Waktu dan tempatnya kami berikan. Nggak, kalau aku awalnya tuh pas awal-awal abis workshop, sorry ya aku jadi ganti posisi ya, lebih enak jadi bisa ngeliat kesana. Aku tadi kayak bingung, awkward gitu. Aku tuh awalnya suka refnya, tapi begitu dinyanyiin beberapa kali di atas panggung, ternyata part yang paling aku suka adalah bridge-nya. Selain dari liriknya, nadanya tuh juga nendang gitu kalau menurut aku. Gitu. Kalau menurut kalian nggak juga nggak apa-apa. Berarti refnya jelek. Dulu mau Bukan. mau nggak dinyanyikan dulu ini dari temannya sudah ini. Ya. Bila memang tak ada jalannya, meski sudah nyaman terbiasa, teng teng, kau hanya butuh candaku, bukan cintai aku. Setidaknya ku alasanmu tertawa. Gue ngikutin yang saya mau beli. Kita nggak ada yang tempo. Thank you. Aduh mimpi atas malam dinyanyiin langsung aku hari ini senang sekali. Mimpi buruk kamu Kak berarti dinyanyiin kita. Nggak bercanda. Alhamdulillah. By the way, milestone apa yang pengen kalian dapat ke depannya nih? Mungkin masih apa kalau kau kepikiran? Belum kepikiran. Aku bertanya nih ke gue. Milestone ngomong apa aja nih yang dulu. pengen dicapai ke depannya? Kalau aku, Nuka gimana? Aku udah dapat. Kita baru dapat, mari. Mungkin aku masih album sih ya sebenarnya. Itu masih jadi salah satu hal yang pengen aku capai. Album, dan mungkin karena aku belum punya EP atau belum punya album sama sekali, aku pengen lagu-lagu aku tuh punya rumahnya aja gitu. Mungkin itu sih milestone masih ini. Kalau Nuka? Nggak usah ke distract. Kalau aku mungkin EP, tapi emang EP insya Allah Itu next level. Itu Next level. EP mungkin emang akhir tahun ini akan terrealisasi insya Allah. Dan tapi yang aku tunggu-tunggu paling dekat ini emang untuk lagu selanjutnya ini yang bulan Juni ini, karena memang ini adalah salah satu lagu yang aku tulis dan sepertinya bisa relate sama banyak orang tanpa harus membicarakan tentang galau atau cinta. Gitu sih. Nyanyiin. Bukan aku yang minta loh ya Nuka, teman-teman yang minta loh ya. Nyanyiin. Enak soalnya refnya. Enak refnya. Terima kasih. Sedikit. Ayo. Oke. Lain kali aku harus lebih hati-hati. Tak semua mudah dilewati. Tak semua berakhir baik. Itu yang baru mau rilis ya? Yap. Aduh bagus banget, nggak sabar. Terakhir, Tama nih, milestone yang pengen dicapai? Milestone yang pengen aku capai, aku pengen bikin satu lagu bahasa Inggris full dengan genre R&B Bersama? tanpa harus sama Ariana Grande. Sama Ariana Amin. Grande. Amin ya. Amin boleh teman-teman. Amin, ayo teman-teman yang ada di studio. Tapi kalau nggak sama Ariana Grande, kalau aku udah bisa rilis lagu bahasa Inggris full aja aku udah senang. Gitu. Amin, amin, semoga tercapai semua Kecil milestone. nggak sih dibanding kalian nggak ya? Apa? Enggak sih. Impian gue kecil. Enggak, yang Ariana Grande besar. Iya, yang Ariana Grande besar. Iya. Besar. Tinggal telepon. Yang amin aja dikit. Ariana tolong. Iya juga. Oke, thank you so much untuk waktunya. Thank you. Kak Ayu. Kak Ayu. Tiara Ayu kan? Oh iya, iya deh, iyain aja. Habis ini nama aku ganti jadi Tiara Ayu. Thank you. Kalian boleh kalau mau mempromosikan lagu kalian? Buat kayak lovers, jangan lupa untuk dengerin lagu terbaru aku, Serba-Serbi Mencinta, dan bisa kalian dengerin di seluruh platform. Dan Lagu terbaru aku Nuka, ya benar, Nuka Freesai ada di seluruh platform, dan kalau mau lihat hits apa sih? Music Mau lihat video videonya di di YouTube-nya Hits Record. Kalau aku penikmat senyummu di hits track DSP. di Hey, Lupa. di DSP. Dan kalau mau lihat music videonya ada di Marta Tama Vivo. Thank you ya Samuel, Luka, Tama.
Sampai jumpa kapan-kapan kita ngobrol Terima lagi. kasih loh Kak Tiara. Thank you Kak. Bye Kak Alba. Thank you Kak Alba.